Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu, saudara, saudari serta anak-anakku sekalian yang insyaallah pada kesempatan ini, pada saat mubarakah, pada tempat yang mulia ini senantiasa ada dalam taufik hidayah, ridha inayah, perlindungan serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah kita pada malam hari ini tercatat sebagai amal ibadah yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita, dan insyaallah menjadi asbab terkabulnya segala hajat-hajat kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita soleh dan solehah, berkah dan selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, malam hari ini kita kembali membaca kitab Fathul Latif, merupakan kitab fikih ibadah buah karya Syekh Khalil Bangkalan Madura. Faslun, bermula ini itu suatu fasal, wal istinja'u, dan bermula istinja. Istinja ini adalah suatu amaliyah yang dilakukan seseorang manakala ia telah selesai melakukan qada hajat atau buang hajat. Dalam istilah kita disebut cebong. Hah? Bukan cebong, cebok ya. Istilah cebok. Tuh agama Islam mah ampe cebok dibahas, Pak. Ya, ampe istinja dibahas. Kenapa? Jangan dulu bicara sholat kalau ceboknya belum benar. Kenapa cebok kudu benar? Apaan ke orang kalau cebok itu adalah proses menghilangkan najis yang keluar dari dua jalan. Betul? Kalau membersihkan najisnya tidak betul, kalau ceboknya tidak betul, berarti nanti sholatnya bawa najis. Sedangkan salah satu syarat sah sholat adalah suci dari najis baik pada tempat, badan, dan pakaian. Maka cebok harus dibahas. Ya, jadi kalau mau sholat kudu cebok. Ada yang kepet sekarang ini. Nah, istinja itu wajibun. Bang Cipluk wajib cebok. Wajib dari apa? Min kulli kharijin, dari setiap benda yang keluar. Ingat, benda yang keluar, mau bendanya itu normal atau abnormal. Benda yang normal ya kotoran, baik itu kotorannya berbentuk cair, padat, atau gas. Mulawwisin, yang mengandung kotoran, kharijin mulawwisin, setiap benda yang keluar, mulawwisin, yang mengandung kotoran. Ya, minas sabilaini, dari dua jalan. Jalan pembuangan kita ada jalur depan, ada jalur belakang. Ada yang lebih dari dua jalurnya? Hah? Barangkali ada lubang atas, barangkali ya. Kita hanya punya dua lubang pembuangan, depan dan belakang. Depan disebut kubul, belakang disebut dubur. Bimain, dengan menggunakan air, dengan wasilah air. Istinja yang paling utama dengan menggunakan air. Au, bagaimana jikalau tidak ada air? Au salasi ahjarin, atau boleh dengan menggunakan 3 buah batu. Air lagi susah, atau kita lagi di mana-mana. Bapak-bapak nih biasanya kalau kebelet pipis turun dari mobil, ban mobil dikencingin. Gitu ya. Ngan bingung nih habis kencing. Lap kemana ini ya? Air kagak digosok-gosok ke bemper mobil. Nah, bolehkah demikian? Usahakan dulu pakai air. Kalau tidak air, maka dengan 3 buah batu. Batunya pun harus yang suci. Jangan batu boleh ngambil dari kandang embe. Ya, jangan batu yang bercampur dengan pasir, tanah, tepung, pasir, kapur dan lain sebagainya. Batunya harus bersih kalau tidak ada air. Yang paling afdal menggabungkan antara batu dan air.
Batu ada, air ada. Nah, caranya bersihkan dulu dengan batu, ya, dicolek dulu pakai batu. Set. Satu, ya. Kita langsung praktek saja biar jelas. Anggaplah ini punyanya Bang Herdi, ya. Kecil amat. Ya. Nah, batunya kalau pakai batu 3, ya ambil satu. Satu batu, set. Pelan aja, jangan diginiin. Ya, ambil batu 1, buang. 2, buang. Sesuai dengan ada lingkaran najisnya. Ini kalau kubul, ya, buang. Boleh juga satu batu. Batunya 1, tapi memiliki 3 sisi. Batunya 1, tapi sisinya 3. Sisi pertama, set. Sisi kedua, set. Sisi ketiga, set. Buang. Hah? Kemana? Kan batu kadenya ulah kena lengan. Batu beres, ada air. Nah, sempurnakan dengan air. Jadi istinja yang paling bagus menggabungkan antara batu dan air. Tapi enggak leukeun kita mah, ya. Kalau mau dipilih afdal mana Ustaz antara air dengan batu, tentu air lebih afdal. Tapi kalau ingin lebih afdal lagi, menggabungkan istinja dengan batu dan air. Karena ada ayat turun, ya, mensifati satu orang kampung, ya, memuji satu kelompok orang kampung punya kebiasaan bagus banget. Mereka suka istinja menggunakan batu lalu dengan air digabung. Sampai turun ayat dari Allah khusus untuk memuji perbuatan orang kampung tersebut. Karena mereka suka beristinja menggunakan batu dan air. Nah, kalau tidak ada, kalau kita memilih, maka air lebih afdal. Kalau air tidak ada, maka gunakanlah batu. Itu kalau yang kubul. Kalau dubur, ya silakanlah. Ya, masa dipraktekkan juga ya kalau dubur, ya. Ya, seperti itu. Thaib, lanjut aja. Air tidak ada, 3 batu pun tak ada. Au ma yaqumu maqamahuma min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi mat'umin wala muhtaramin wala mubtallin. Tidak ada air, tidak ada batu, boleh menggunakan ma yaqumu maqamahuma. Benda yang memiliki peran, yakumu memiliki peran maqamahuma sesuai dengan fungsi air dan batu. Boleh menggantikan batu dan air dengan benda yang memiliki fungsi yang sesuai dengan fungsinya batu dan air. Dari benda apa? Min kulli jamidin tahirin, dari setiap benda padat yang suci. Awas, benda padat yang suci. Qali'in, yang dapat mencabut, artinya yang dapat menghilangkan najis. Ghairi mat'umin, bukan terbuat dari makanan. Enggak ada air, enggak ada batu, boleh benda lain. Syaratnya bendanya padat, ya. Enggak boleh benda yang licin dan lain sebagainya. Tahirin, suci. Apa contohnya? Tisu, boleh pakai tisu. Pakai ghairu mat'umin, qali'in, tapi bendanya suci harus bisa qali'. Qali' itu artinya bisa menghilangkan, mencabut najisnya. Jangan bendanya padat, suci tapi licin. Apa contohnya? Batu akik. Oh, cahaya batu akik ini. Batu akik digosok-gosok kan. Batu akik kan licin. Jangan, walaupun itu keras, suci tapi yang licin. Jangan, pakai tisu boleh. Ghairi mat'umin, jangan makanan. Jangan cebok pakai kue odading. Ya, jangan makan mentang-mentang sultan cebok pakai sari roti. Cebok pakai hotdog misalkan. Waduh, pakai kebab. Jangan, nggak boleh. Termasuk juga wala muhtaramin, jangan benda yang dimuliakan, benda yang suka buat kegiatan belajar. Apa contohnya? Buku. Ya, agak ada kertas ini, udah pakai buku disobek. Buku pelajaran disobek, pakai cebok. Anda boleh. Tidak boleh. Juga jangan menggunakan sekira-kiranya benda atau daun yang dikonsumsi manusia. Jangan juga. Daun apa? Daun singkong, pakai sawi.
Emang mie ayam. Ya, jangan pakai daun sawi. Daun pulus boleh, daun pulus. Ya. Gitu. Wala mubtalin, dan bendanya jangan benda yang basah. Mubtalin, jangan benda yang basah. Berarti tisu basah boleh nggak? Cebok pakai tisu basah boleh nggak? Boleh nggak? Kan di sini wala mubtalin, dan jangan benda yang basah. Boleh tidak? Kalau menghilangkan najisnya jangan pakai tisu basah, pakai tisu kering. Kalaupun nanti untuk bilasan berikutnya setelah najisnya hilang, kotorannya hilang, pakai tisu basah boleh. Kenapa? Karena ain najisnya sudah hilang. Tapi kalau untuk colekan yang pertama, ya colekan yang pertama jangan pakai tisu basah. Nanti berubah jadi bubur kacang hijau. Gitu. Ya. Ini berubah nanti. Ya, apalagi kalau cebok pakai tisu basah. Jelas ini ya? Punten, kalau ngaji fikih harus jelas, ya. Tapi nggak dipraktekkan juga kali cebok ya, nggak usah ya, dibayangkan saja. Wala mubtalin. Thayyib. Kenapa sih harus dibahas? Sedikit kita mengambil hikmah daripada disyariatkannya istinja ini. Sedikit kisah, Pak. Ini penting. Mengapa harus dibahas? Ternyata kebanyakan yang mengalami adab kubur justru karena terlalu menyepelekan istinja. Iya, kisahnya sahih. Rasulullah SAW, saya singkat saja, sedang berjalan bersama dengan sahabat melewati dua pekuburan. Rasulullah memiliki kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah, Pak, bisa tembus melihat kondisi orang yang dikubur tersebut. Ini sah-sah saja karena beliau adalah Rasulullah, kekasih Allah, memiliki kemampuan bisa mengetahui kondisi ahli kubur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dua orang yang sedang dikubur ini, dua-duanya sedang disiksa. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah orang ini melakukan dosa besar sehingga dua-duanya disiksa? Apa jawab Nabi? Tidak, justru dosa yang mereka lakukan tidak besar. Apa dosanya ya Rasulullah? Yang pertama, orang yang disiksa ini suka ngadu domba, provokator, tukang nyebar hoax, yang mengadu domba orang lagi akur dipanas-panasin, jadi berantem. Itu kategorinya sebenarnya bukan dosa besar, tetapi orang ini karena punya hobi suka mengadu domba, ya, ngadu domba, suka bikin keruh suasana, ternyata orang ini mendapatkan siksa kubur. Orang yang kedua ini yang di luar dugaan. Apa jawab Nabi? Orang yang kedua ini disiksa di kuburnya karena tidak melakukan istinja. Fi ba'dir riwayah, lebih ekstrim lagi, karena kencingnya berdiri. Dua riwayat di sini. Yang kedua ini agak berat menyebutinnya ini. Riwayat yang pertama karena tidak istinja, artinya dia menyepelekan istinjanya, ngasal-ngasal istinjanya, ceboknya ngasal. Riwayat yang kedua ini lebih ekstrim lagi, karena kencing berdiri. Wadaw. Iya, saya itu baru berdiri, gimana kencingnya salto ya? Itu gimana? Nah ini ternyata mengapa akhir Rasul katakan tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabri ya minhu. Tanazzahu, berhati-hatilah kalian, berbuat bersihlah kalian, minal baul, daripada baul, buang air kecil. Fa inna amata adzabil qabri minhu, maka sesungguhnya kebanyakan umumnya adab kubur itu berasal dari tidak bersih, tidak rapihnya dalam bersuci setelah buang air kecil. Tuh, sepele kan ya? Sepele ya? Masalah kencing, masalah cebok bisa masuk ke liang kubur masalahnya. Jangan dianggap sepele. Iya, cocok buat lu ngintip, masih cocok kayaknya. Ya jangan sampai
urusan yang kecil model begitu sampai terbawa ke liang kubur kita. Nauzubillah min dzalik. Inilah mengapa agama Islam pun membahas tentang masalah istinja. Lalu Rasulullah SAW Rasulullah SAW itu membelah dua buah batang kurma ya. Batang kurma dibelah dua, batang kurma masih basah, dibelah dua, ditancapkan di dua kubur ini. Yang satu tancapkan. Melihat perbuatan Nabi menancapkan batang kurma itu, sahabat bertanya, untuk apa ya Rasulullah Anda melakukan itu? Maka beliau menjawab, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga saja ya dua batang kurma basah ini bisa meringankan siksaan mereka selama belum kering batang kurma itu. Pertanyaannya, emang batang kurma bisa meringankan siksa? Nah, ini harus pandai kita memahaminya. Kalau batang kurma yang basah saja sebelum mengering itu batang kurma bisa mengurangi siksaan di alam kubur, bagaimana dengan bacaan Quran? Ya? Bagaimana orang yang baca Yasin, tahlilan, sedekahan di kuburan? Ya, kalau batang kurma saja bisa meringankan siksa kubur, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Kan gitu. Bagaimana kalau kita datang ziarah ke orang tua kita? Makanya suka ada yang bawa kembang tuh ya. Ngembang. Akan suka bawa kembang tuh. Udah dikembangin terus dikasih air. Itu bukan tanpa tuntunan. Kenapa Rasulullah menggunakan pohon korma? Kan kalau mengikuti Nabi kudunya batang korma. Korma di mana? Di keranggan. Ayat tangkal korma di keranggan. Hah? Saya yakin seandainya saja mungkin waktu itu yang di depan Nabi itu adalah taman bunga-bunga, yang diambil Nabi bunga kayaknya. Kenapa? Diharapkan padang pasir. Bunga jarang tumbuh, yang tumbuh pohon korma melulu. Makanya yang diambil Nabi batang korma. Kusabab di kerangan mah enggak tumbuh pohon korma, yang ada aja kita ambil. Ya, pohon apa? Kemboja. Pohon kemboja. Iya, itu namanya kias. Namanya kias. Yang penting Nabi enggak disebutkan di sini harus batang korma, tidak. Selama batang ini, pohon ini masih basah, belum mengering, maka insya Allah Nabi katakan akan meringankan siksaannya. Berarti yang diambil itu masih basahnya, masih segarnya, bukan jenis pohonnya, bukan jenis bendanya. Makanya ada yang pohon kemboja, ada yang bawa bunganya ditabur. Mudah-mudahan selama bunga ini masih segar, belum petot, belum layu, bunga ini pun bisa meringankan siksa, bahkan memberikan kebaikan supaya tambah segar. Disiram pakai air, bukannya yang mati di kuburan lagi aus, bukan ya, nggak aus, nggak. Harapannya bunga, makanya bunga dulu baru air, supaya apa? Bunganya tersiram air lebih segar lagi, supaya tahan lama kesegarannya. Semakin lama kesegaran bunga ini, insya Allah semakin memberikan kebaikan bagi si mayit. Itu sebenarnya, itu qiyas, saudara. Kias ini diistinbat sebagai sumber hukum yang keempat setelah Al-Quran, Sunnah, Ijma, lalu kias. Ini tidak masalah, memang harus dikias. Apa contoh kias yang lainnya? Zakat contohnya. Kalau ngikutin Nabi, zakat cuma 3, gandum, korma, kismis, 3. Kalau ngikutin Nabi, nggak boleh zakat pakai beras. Ya, apalagi pakai duit. Nabi nggak pernah pakai duit, tapi itu masalah furu'iyah, nanti dibahasnya ya, jangan jauh-jauh. Maksudnya kalau kita ngikutin Nabi, ya harusnya 3 ini. Tapi pernah nggak di sini ada yang zakat pakai korma? Ada nggak? Ada nggak di sini? Pernah ada panitia? Saya tanya, makan korma 1 piring kenyang nggak? Model kayak kita nih, ya, kalau makan korma jangankan sepiring, sebakul. Udah makan belum? Udah makan belum? Belum makan. Karena makanan pokok kita bukan korma, tapi nasi, jangan beras. Lah beras masih mentah. Nasi dari apa? Beras. Nah, makanya itu kias namanya. Makanan yang mengenyangkan di zaman Nabi 3, korma, gandum,
kismis. Tapi ini tidak cocok di lidahnya orang Keranggan. Maka orang Keranggan mah sebeuna mun geus ngadahar kejo. Makanya jakatnya pakai beras. Kalian pakai nasi jakat. Jakat pakai itu kias. Ayo. Ya, begitupun ini. Ketika seseorang menabur bunga, ya menyiramnya atau menanamkan tanaman setelah pemakaman itu adalah bentuk kias mengikuti daripada apa yang Rasulullah SAW contohkan. Paham sampai di sini ya? Nah, jadi intinya jangan sepelekan istinja, karena masalahnya panjang sampai masuk liang kubur kalau kita sembarangan. Ya, nanti dibahas adab-adabnya. Baik, syurutul istinja'i, syarat-syarat istinja. Semuanya ada syaratnya. Cebok ada syarat-syaratnya. Yang pertama bil ahjari. Syurutul istinja'i bil ahjari khamsatun. Syarat-syarat istinja menggunakan batu itu ada 5. Syarat istinja dengan batu ada 5. Perhatikan. Ya, kalau dengan air mah gampang, udah paham ya. Tapi dengan menggunakan batu ada 5 syaratnya. Yang pertama, alla yakunal khariju jaffan. Syarat yang pertama, janganlah najis yang keluar itu jaffan, sudah mengering. Jangan tunggu sampai najis yang keluar dari 2 jalan itu kering. Berarti artinya gimana? Sebelum buang air sudah disiapkan batu. Jangan habis buang air baru nyari batu. Apalagi buang air besar. Gimana nyari batunya? Ngegang. Aduh, nggak ada batunya, ini jalannya ngegang. Kepet. Nah, makanya caranya adalah siapkan batu sebelum buang air besar atau kecil. Paham ini ya? Jadi jangan sampai najisnya mengering. 1. Yang kedua, wala yantakila min mawdi'ihi. Jangan berpindah-pindah dari tempat keluarnya najis. Kalau kita pakai batu, ngusapnya ya persis tempat keluarnya. Misalkan ini ujungnya. Jangan yang diusap tuh sampai jadi kepalanya diputer. Saking senengnya mainin kepala. Diputer-puter. Apa tuh dibayangin? Diputer-puter. Nggak boleh. Ya di batu misalkan, diputer-puter. Apa itu nggak boleh. Jadi kalau keluarnya di sini, punten ya, maaf ya, beri maaf ya. Kalau keluarnya di sini cukup ya, set. Nah, jangan diputer-puter. Nah, sengaja. Dia bentuk I love you. Ada awas. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya jangan pindah-pindah. Wala yujawiza, dan jangan melampaui melebihi sobhataihi, dua lubang anusnya. Maksudnya anus itu Pak, punten ya, ini bokong kita. Kalau kita berdiri, bokong kita itu nutup kan, betul ya? Kalau kita jongkok, gitu ya, posisinya mangap kan? Nah, yang disebut sobhatai itu adalah 2 belahan dubur kita itu, bukan yang ininya, ini bokong namanya, ya. Sobhah itu kalau kita berdiri dia tertutup, tapi kalau kita jongkok dia terbuka. Jangan melewati batasan ini. Jadi yang dikeruk ya pakai batu, jangan keluar dari ini, jangan keluar sampai ke atas, sampai ke bokongnya kena. Jangan, maksudnya jangan melebihi sobhah itu. Jadi sesuai dengan tempat keluarnya. Bulatnya, bulat apa lonjong? Nih ya, gitu ya. Nah ini terbuka dia, kalau kita berdiri nutup kan. Kalau pakai batu jangan melebihi lingkaran ini. Iya, yang keriput itu loh. Maksudnya keriputnya ya. Ya, tergantung, ada yang keriput, ada yang kenceng, ya tergantung faktor usia ini. Iya. Awil hasyafata, atau jangan melampaui hasyafah. Mana hasyafah? Maaf, maaf ya. Ini kosobah, batang. Batang. Yang pakai helm, itu namanya hasyafah. Paham? Paham banget yang beginian mah ya.
Jadi ini punten beri maaf, ini khosoba, ini hasyafah. Nah yang pakai helm ini namanya hasyafah. Hasyafah. Nah kalau istinja pakai batu jangan melebihi hasyafah, jangan melebihi kepala zakar, jangan melebihi helmnya tuh. Ya jangan ke batang-batangnya. Ya, dielus, diurutnya. Ya jangan, kepalanya aja. Begitu ya. Jadi patokannya hasyafah. Jelas ya? Lanjut. Wala yaqra'a alaihi ajnabiyyun ma'iun. Janganlah bercampur kepada najis tersebut ajnabiyyun ma'iun. Benda asing yang cair. Jangan bercampur dengan najis tersebut benda asing yang cair. Makanya tadi jangan gunakan tisu basah. Kalau pakai batu jangan sampai batunya basah. Jangan sampai batunya basah atau batunya berpasir. Jangan juga. Ya, jangan sampai juga seperti itu. Kalau apalagi batunya basah, cari batu yang kering. Dan menggunakan tisu basah pun jangan, karena khawatir apa? Karena khawatir akan membuat najisnya melebar kemana-mana. Jelas ya? Jadi syarat yang keempat, jangan sampai bercampur dengan benda asing yang lainnya. Wa antakunal ahjaru thahiratan. Syarat yang kelima, hendaklah ya batu-batu yang digunakan itu suci, ghairu mablulatin, tidak basah, wala malsa'a, dan tidak pula licin. Malsa'a, tidak licin. Batunya jangan basah, jangan licin. Cari batu yang kesat. Paham ya? Kita lanjut. Fa in faqada syartun minha ta'ayyana al-ma'a. Fa in faqada, maka jikalau tidak ada syartun minhuma, satu syarat aja dari 5 tadi. Kalau salah satu dari 5 syarat ini tidak terpenuhi yang tadi disebutkan, maka ta'ayyanal ma'a, orang yang mustanjir itu, orang yang istinja dengan batu itu, ta'ayyana, menentukan al-ma'a, akan air. Jadi kalau batu ya 5 syarat yang tadi ini enggak terpenuhi, maka harus menggunakan air. Jelas ya? Nah, kita lanjut saja. Wa yusannu ayyakula inda dukhulil khala, dan disunahkan. Nah, sekarang adab masuk kamar mandi. Perhatikan baik-baik. Wa yusannu, dan disunahkan ayyakula, mengucapkan inda dukhulil khala'i, ketika masuk ke khala. Ya, khala di sini kalau kata kita mah toilet. Toilet. Ya, masuk ke toilet, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini doa masuk ke toilet. Bacanya sebelum kaki masuk ke dalam kamar mandi toilet tersebut. Jadi masih di luar. Ya, Allahumma bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, buat tabarukan diikutin. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sekali lagi, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jangan lupa dibaca bismillahi dengan menyebut nama Allah. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzubika, berlindung kepadamu ya Allah, minal khubuthi, dari gangguan setan laki-laki, wal khaba'is, dan setan perempuan. Dari sini kita paham ternyata setan ada yang laki-laki, ada yang awewe. Ya, ternyata setan ada dua. Di sini kita mohon perlindungan gangguan baik setan yang berkelamin laki-laki maupun yang berkelamin perempuan. Ya wallahu a'lam kayak bagaimana bentuknya. Saya nggak pernah lihat setan. Ya, tapi yang jelas ada setan laki-laki, setan perempuan. Emang kenapa sih, Bapak? Kamar mandi itu tempat yang kotor itu salah satu tempat yang suka sekali dijadikan tempat nongkrong setan.
Setan itu suka di tempat-tempat yang kotor. Termasuk diantaranya adalah toilet. Kalau kita tidak baca doa sebelum masuk situ, khawatir nanti diganggu. Ya rupa-rupa gangguannya. Nanti di dalam situ pengennya bawaannya betah aja kamar mandi. Sampai nyanyi dapat 2 album kamar mandi. Anak muda nih biasanya. Ya. Lagi buang air. Apa kabar, say? Mari ngeden. Ini walaupun nggak ngobrol, ini ngobrol jatuhnya. Yang ketawanya kenceng pelakunya tuh biasanya tuh. Ya. Jadi buang boker tapi ngetik gitu, main WA. Yang ekstrim apa? Dengerin sholawat bari berak gitu. Itu bagaimana itu urusannya? Faul. Nah ini ya jangan, udah. Nanti kalau kita nggak begitu, bawaannya pengen lama, ya pengen lama. Belum lagi gangguan yang lainnya. Ya, macam-macam dah. Yang paling ekstrim jangan sampai nanti lagi buang air tiba-tiba ada telunjuk muncul dari WC. Gitu. Kelihatan doang. Nah ini saudara sekalian ya. Nah kalau nanti di kamar mandinya mau buka-bukaan, doa ini ditambah. Ini adalah bacaan dari Nabi yang beliau sabdakan kalau ingin terhindar dari pandangan jin. Pandangan jin, setan di kamar mandi, kalau kita mau buka-bukaan, belucun, telanjang, maka baca doa ini. Supaya apa? Supaya aurat kita tidak dilihat setan. Mana doanya? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ini doa dibaca kalau nanti di kamar mandi kita mau buka-bukaan. Maksudnya mau telanjang bulat. Mandilah sekalian. Habis modal kan mandi tuh ya. Misalkan. Nah, kalau mau mandi sekalian baca doa itu. Itu dibacanya di luar sebenarnya. Bacanya di luar sebelum masuk kamar mandi. Kalau kita ada niatan bukan cuma buang air doang sekaligus mandi di situ, ini baca juga. Bismillahilladzi, ini digabung jadinya, ya. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baca lagi. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Sama-sama. Bismillahilladzi, ayo. La ilaha illa huwa. Sekali lagi. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Baca ya, supaya selamat dari pandangan setan iblis yang suka melihat aurat kita. Seneng dia, seneng nonton aurat kita. Kenapa begitu? Khawatirnya nanti jadi fitnah buat kita. Jadi fitnah. Naudzubillah min dzalik ya. Kadang suka ada ceritaan suaminya pergi luar kota, tiba-tiba tidak sesuai yang dijadwalkan. Kok udah pulang ya? Iya, kerjaannya dipercepat. Padahal suaminya masih di kantor. Tapi itu udah pulang. Siapa itu? Siapa itu? Ciplok. Siapa itu? Udah gitu apa? Tiba-tiba langsung ngajak ke kamar lagi sama bini kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itu terjadi kalau dia terus melihat postur tubuh kita. Dia terus melihat detil tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, dilihat sama dia itu. Dia direkam sama dia. Direkam supaya apa? Bisa meniru. Wal iyadu billah. Ya, wal iyadu billah ya. Kita berharap ini nggak pernah terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Naudzubillah min dzalik. Tapi harus ada usaha untuk mencegahnya. Begitu ya. Baik, lanjut. Kemudian wa yuqaddima rijlahul yusra fid dukhuli, dan mendahulukan kakinya yang sebelah kiri ketika masuk. Kalau masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri. Kalau keluar dahulukan kaki. Kalau masuk masjid dahulukan kaki. Keluarnya kaki kiri. Cakep. Kalau ke tempat yang mulia kanan dulu, keluarnya kiri. Kalau tempat yang kotor kiri dulu, baru yang kanan. Jelas ya? Jadi kalau masuk masjid jangan kiri. Jangan kaki kiri, kaki
kanan. Baik, lanjut dulu. Wa ayyakula inda khuruji. Nah, sedikit masalah. Yang namanya dalam masjid itu yang mana? Masjid itu yang mana dalamnya? Nah, ini pintu nih. Ini pintu kita nih. Nah, dari pintu ke sini itu dalam masjid. Dari pintu ke sana itu namanya sufah. Sufah itu pelataran masjid. Dakhilul masjid, kharijul masjid. Sama-sama masjid sebenarnya. Tapi yang di dalam masjid itu ini. Ya, ini itu luar masjid. Ya, alangkah baiknya walaupun itu kita buka sendalnya di sana, kita buka sendal di sana kan ya, tetap mendahulukan kaki kanan karena itu masih bagian dari masjid. Jadi kalau buka sendal dari sana, dahulukan kaki kanan. Saya tanya, kalau buka sendal sunnahnya kiri dulu kanan dulu? Membuka sendal, kaki melepas kaki dari sendal kiri dulu kanan dulu? Masuk masjid mana dulu? Bagaimana caranya? Ayo. Loncat, pocong loh. Ayo gimana? Melepas sendal kan kiri dulu nih, sunnah kan? Sedangkan masuk masjid kanan dulu. Kumaha ya? Set gitu. Rek kumaha eta? Berlawanan kan? Nah, kaki kiri, kaki kanan. Ini masjid. Caranya lepas dulu kaki kiri dari sendal. Lepas. Sudah dilepas, jangan langsung melangkah ke masjid. Kenapa? Nanti khilafus sunnah. Masuk masjid kaki kiri, nggak boleh kan? Caranya lepas kakinya, injak sendalnya. Tep. Kan melepas. Udah lepas kan? Lepas kaki kiri, injak sendalnya, cep, udah. Lepas kaki kanan, langsung masuk masjid. Begitu caranya. Ya, udah dua sunnah tuh, dua pahala. Sunnah melepas sendal dengan kaki kiri, injak dulu. Nah, lalu lepas kaki yang kanan, masuk masjid, dapat dua sunnah. Paham ini? Paham ya? Paham ya caranya ya? Nah, sekarang mah, jadi kalau mau masuk masjid, kalau mau buka sendal, kiri dulu. Lepas kaki yang kiri, injak sendalnya, lalu lepas kaki kanan, masuk ke masjid. Paham sampai di sini? Sekarang keluarnya, keluar masjid yang dimaksud yang menuju sendal kita. Kalau keluar masjid kaki mana dulu? Kiri. Kalau pakai sendal sunnahnya mana dulu? Nah, gimana caranya? Pinter, injak lagi. Ya, mau keluar masjid, ini kaki kiri, kaki kanan. Ya, ini sendal kita. Ini sendal misalkan, kaki kiri keluar dulu. Jangan langsung dipakai sendalnya, injak atas sendalnya. Tep. Kaki kanan keluar masjid, langsung masukin sendal. Sep. Baru kaki kiri masukin. Set. Nah, baru jalan dah. Masya Allah. Indah ya. Tibang make lepas sendal nyunah. Masuk keluar masjid sunnah. Sepele kelihatannya, tapi banyak yang jadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah karena memperhatikan hal-hal yang detail seperti ini. Iya. Atau kalau disuruh tahajud tiap malam susah bayar. Atau ngelepas sendal itu yang bener. Ini ya, nyunah teh. Gampang kan? Gampang nyunah teh. Itu sunnah. Jangan pakai baju nah gitu. Kita bahas. Ada pakai baju, ada ngenteng, ngaca, nanti juga ada. Nah, sekarang begini dulu dah. Masuk masjid, keluar masjid, buka sendal, pakai sendal. Ayo. Siap laksanain ya. Nah, makanya caranya kalau ada di antara DKM yang mau dapat pahala tambahan, tolong ada yang mengatur sendal di luar. Ini saya kasih anjuran. Jadi ada satu orang kalau perlu berebutan, caranya gimana? Mengatur sendal jamaah. Pastinya orang yang masuk ke masjid sendalnya menghadap kemana? Kepalanya. Ke masjid kan? Nah, yang enak kan diputer ya. Nah, kalau diputer kan langsung keluar kaki kiri, injek, set, kaki kanan masuk, serep, kan gitu. Enak kan ya? Tapi kalau muter kan jadi muter gitu jadinya. Sendalnya ngadep sini sih ya. Jadi muter kita. Yang paling bagus ada di antara kita yang karena Allah Ta'ala siapapun itu, ayo pastabiqul khairat, kerjaannya tukang ngerapihin sendal. Yang biasanya yang model begitu mah masuk surganya duluan biasanya. Kenapa? Masuk surga duluan.
dia disuruh duluan, disuruh ngerapihin surga duluan. Tentu rapi-rapi. Emang surga masih berantakan Ustaz kali. Jadi sebelum Ustaz Qasim masuk ke dalam masjid, wayahnya surga rapihin dulu. Siapa tukang rapi-rapi? Itu Bang Cipluk. Cipluk aku surga duluan. Disuruh ngerapihin surga duluan. Ya paling enak. Ya. Biasanya kenapa? Hal sepele tapi jarang yang melakukan. Betul? Halnya sepele, merapikan sendal orang aja itu. Hal sepele sekali tapi jarang yang melakukan. Nah, sekarang saya mengajak diri saya sendiri dan semua yang hadir, ayo, nggak harus ditunjuk, ditugaskan orangnya, siapapun itu yang bersedia silahkan. Yang paling enak menurut saya bermula dari diri masing-masing dulu. Masuk masjid, sudah masuk, ambil sendal kita, putar sendiri, seret. Ya, bener nggak? Kalau setiap orang punya kesadaran memutar sendalnya sendiri, saya rasa tidak perlu ada petugas perapih sendal. Kenapa? Dengan otomatis sendal udah rapih duluan. Kita mulai dari yang kecil dulu ya. Sebelum merapihkan yang lainnya, rapikan sendal dulu, rapikan saf dulu, rapikan berjamaah dulu. Kalau dari kecil kita mulai, yang besar kita akan siap. Gitu ya. Siap dipraktekan? Siap dipraktekan? Insya Allah. Seneng saya kalau ngaji begini ya. Ngaji memang yang dikit-dikit aja dulu ya. Mau ngaji tafsir mentar kalau udah jadi pinter semua ya. Wa ayakula inda khurujihi, dan hendaklah ia ucapkan ketika keluar dari kamar mandi, gufronaka. Gufronaka. Sama-sama ikutin. Gufronaka. Gufronaka. Alhamdulillahilladzi adhaba annil ada wa afani. Ulangi. Gufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil ada wa afani. Baik, itu dibacanya kalau posisi badan sudah di luar kamar mandi. Jangan bacanya badan kita, tubuh kita masih di dalam kamar mandi, masih di toilet. Sudah keluar dari toilet, dahulukan kaki kanan, lalu kaki kiri keluar, sudah di luar pintu, baru baca doa ini. Awas, perhatikan ya, jangan bacanya sebelum keluar, masih di dalam toilet, nggak boleh. Keluar dulu, kaki kanan langkahkan, kaki kiri langkahkan, sudah baru baca gufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Beres. Masya Allah. Wa yuqaddima rijlahul yumna fil khuruj, dan mendahulukan kakinya yang sebelah kanan ketika keluar. Insya Allah. Ayo Pak, kita ngaji dari hal sepele dulu ya. Segitu dulu ngajinya. Yang penting amalkan. Insya Allah Pak, sekecil sunnah itu Bapak laksanakan dan Bapak biasakan, itu yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini sunnah pilihan. Kalau wajib mah bukan pilihan. Kudu harus, mau tidak mau, terpaksa, tidak terpaksa, laksanakan. Tapi kalau sunnah pilihan. Orang yang memilih melakukan sunnah, insya Allah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.